berdiri pada abad ke-16, 1588 Masehi atau 1510 Saka atau Jawa. Pendiri daripada Kesultanan Keraton Kanoman adalah keturunan yang ke-6 yang bernama Pangeran Badridin. Beliau adalah keturunan Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Artefak yang ada di Keraton Kanoman tertera di pintu ini. Pintu depan ini, nah ada matahari yang di atas itu, ukiran matahari. Di bawah matahari itu matahari lambang angka 1. Matahari karena ada 1 di alam ini melambangkan angka 1, dan di bawah ada wayang Dharma Kusuma. Wayang Dharma Kusuma adalah lambang keluarga Pandawa 5 melambangkan angka 5. Dan di bawah yang diinjak sama wayang Dharma Kusuma itu ada bumi. Bumi itu angka 1. Dan di bawah bumi ada naga. Naga itu kemangkang, simbol angka 0 karena tidak bisa dilihat. Kalau kita urut tahun berdiri Keraton Kanoman 1510, 1510 tahun Saka. Kalau dibikin Masehi 1588. Kita seorang pelajar harus punya jiwa yang dipunyai oleh binatang kemangkang itu yang berbulu api. Jadi kita seorang pelajar harus punya semangat yang membara seperti api, dan di atas kemangkang itu ada bumi. Kita harus punya tekad yang bulat seperti bumi, jangan setengah-setengah kita belajar itu. Harus punya tekad bulat dan harus punya jiwa seperti wayang Dharma Kusuma. Sebagai prinsip bahwa manusia harus punya jiwa satria. Satria itu bukan orang sakti saja. Saat ini kita itu harus pinter. Kalau tidak pinter, mungkin kita itu jadi sampah masyarakat. Di atas Pandawa 5 itu ada matahari. Matahari itu bahwa kita harus bisa menerangi alam, menerangi minimal keluarga kita, minimal menerangi diri kita sendiri. Bahwa kita itu hidup di alam harus bisa menjadi cahaya penerang di alam ini. Dalam arti kita hidup itu harus bermanfaat bagi keluarga kita dan diri kita dan bagi masyarakat kita, atau apalagi bagi bangsanya dan negaranya. Pendiri Kesultanan Keraton Kanoman adalah regenerasi Sunan Gunung Jati yang ke-6 yang bernama Pangeran Badridin. Dan kalau kita lebih ke atas lagi, bahwa Syekh Syarif Hidayatullah itu punya ibu Nyimas Rara Santang, anaknya Prabu Siliwangi, kakaknya Prabu Kian Santang, dan Nyimas Rara Santang punya suami yang dari Mesir, Sultan Abdullah, yang masih keturunan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah pernikahan Nyimas Rara Santang dengan Sultan Abdullah, lahirlah Syekh Syarif Hidayatullah. Kalau bukan keturunan Rasulullah tidak akan kuat, tidak akan mampu secara syiarnya. Coba aja, wali di Jawa Tengah sama Jawa Timur ada 8. Di Cirebon cuma 1 wali itu, Syekh Sunan Gunung Jati sendiri. Dan mereka juga yang 8 ini belajar semua di Cirebon. Nama Sunan Gunung Jati itu sangat hebatnya. Kita itu punya Sunan menjadi barometer para wali, barometer Indonesia. Cirebon ini barometernya negara Nusantara.
untuk masalah pemberdayaan masyarakat. Keraton Ulu itu sampai saat ini selalu berdampingan terus, di mana pada waktu Prabowo Walangsungsang pada abad ke-14 itu dengan berbentuk pemerintahan Pajajaran, Prabu Siliwangi selalu nomor satu ekonomi itu, pemberdayaan masyarakat itu nomor satu, dengan dibikinnya terciptanya terasi. Terasi itu terbikin dari udang, itu sebagai industri home-nya dan industri buat masyarakatnya. Masyarakat suruh membuat terasi semua, supaya masyarakat ada produksinya dan ada penghasilannya. Terasi itu terbikin dari cai dan rebon. Cai itu air dan rebon itu anak udang. Makanya dinamakan kota Cirebon, cai dan rebon. Tapi kita bicara secara filosofinya, cai itu asal-usul manusia, air itu asal-usul manusia. Rebon itu Rabbuna, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asal-usul kehidupan itu ridho Allah, bukan manusianya itu sendiri. Dulu masyarakat itu memproduksi terasi semua, dan terkenal sekali kasih terbon. Di keraton dan depannya ada pasar, itu sebagai keseimbangan pemerintahan dan perekonomian. Itu sebagai kreativitas masyarakat dan perekonomiannya tetap dinomor-satukan. Kita butuh hidup dan kita butuh makan, kita butuh masa depan. Di